Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Laila Nurika Mustikasari dengan NIM 220325000. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi indera pendengaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto SKMers MPD. Baik, langsung saja kita ke materi anatomi fisiologi indera pendengaran. Indera pendengaran atau telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Yang pertama telinga luar. Telinga luar terdiri dari 2 bagian, yaitu 1 daun telinga atau auricula, dan 2 liang telinga atau ear canal. Yang pertama daun telinga atau auricula. Daun telinga terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Fungsinya untuk menangkap, mengumpulkan, dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Auricula atau pinna membentuk cekungan yang disebut konka dan bagian pinggirnya dinamakan helix. Yang kedua liang telinga atau ear canal. Liang telinga dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Liang telinga merupakan saluran penghubung auricula dengan membran timpani yang terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Fungsi dari liang telinga yaitu mengarahkan bunyi ke telinga dan juga berfungsi sebagai buffer terhadap perubahan kelembapan dan temperatur yang dapat mengganggu elastisitas membran timpani. Telinga tengah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga sendiri terdiri dari jaringan fibrosa elastis, bentuk bundar dan cekung dari luar. Gendang telinga dibagi menjadi 4 kuadran yaitu atas depan, atas belakang, bawah depan, dan bawah belakang. Gendang telinga berfungsi menerima getaran suara dan meneruskan pada tulang pendengaran dan juga berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Selanjutnya tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes. Rangkaian ketiga tulang kecil ini berfungsi mengantarkan getaran ke telinga dalam. Cavum yaitu merupakan rongga atau ruangan yang berhubungan dengan tulang mastoid. Sehingga bila terjadi infeksi pada telinga tengah dapat menjalar menjadi mastoiditis. Kemudian tuba Eustachius yaitu berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara dari luar tubuh dan udara di dalam telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 bagian yaitu 1. Koklea atau rumah siput, 2. Sistem vestibular, dan yang ketiga saraf auditori. Koklea atau rumah siput berisi cairan dan sel rambut yang sangat peka. Struktur yang berupa rambut halus ini bergetar ketika dirangsang oleh getaran bunyi. Yang kedua, sistem vestibular. Sistem vestibular berisi sel yang mengendalikan keseimbangan. Kemudian yang ketiga, saraf auditori. Saraf auditori menghubungkan koklea atau rumah siput ke otak. Selanjutnya, proses pendengaran. Proses pendengaran dimulai dari adanya gelombang suara, kemudian gelombang suara tersebut ditangkap oleh daun telinga. Dari daun telinga masuk melalui liang telinga luar menuju membran timpani atau telinga tengah. Gelombang suara oleh membran timpani diubah menjadi sebuah getaran. Getaran tersebut diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Getaran dari tulang-tulang pendengaran kemudian diteruskan ke rumah siput atau telinga bagian dalam. Sehingga getaran suara menggetarkan cairan yang ada di dalam rumah siput. Selanjutnya, cairan yang bergetar menstimulasi ujung-ujung saraf pendengaran. Kemudian, impuls diteruskan ke otak dan otak akan mempersepsikan sebagai suara dan dapat mendeteksi suara apa yang kita dengar.
Sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi fisiologi indera pendengaran. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.